Sintayong kesal, Elkan Bagot dan Sandy Walsh tak gabung timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menganggap bahwa klub Elkan Bagot di Inggris Gillingham FC dan tim Sandy Walsh di Belgia KV Mechelen menganggap enteng timnya. Elkan Bagot dan Sandy Walsh tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keduanya absen dengan penyebab yang mirip. Elkan Bagot dikabarkan lebih memilih membela Gillingham FC ketimbang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bek berusia 20 tahun itu memprioritaskan bertanding melawan Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup dan Leicester City di Piala FA. Sebelum Elkan Bagot membuat keputusan, Gillingham FC baru bersedia melepas Elkan Bagot jika timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Sementara Sandy Walsh disebut Direktur Teknik PSSI Indra Syafri tidak mendapatkan izin dari KV Mechelen untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Padahal Sandy Walsh sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali untuk Piala AFF 2022 pada akhir November hingga awal Desember 2022. Pratama Arhan dikonfirmasi cedera tapi tidak serius. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan Pratama Arhan sedang mengalami cedera meski tidak serius menjelang Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam partai pertama Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat pada 23 Desember 2022. Tim berjuluk skuad Garuda itu baru saja menggelar latihan di SUGBK pada Selasa 20 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat sebagai persiapan menghadapi Kamboja. Timnas Indonesia full tim dalam latihan di SUGBK. Jumlahnya 23 pemain, namun satu personil latihan berlatih terpisah. Dia adalah Pratama Arhan. Hal tersebut ternyata dilakukan Sintayong untuk berjaga-jaga karena Arhan sedikit mengalami cedera. Sementara itu Sintayong mengungkapkan bahwa kondisi para pemainnya tidak terlalu ideal karena tidak bermain di kompetisi sejak tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Media Malaysia goda Egy Maulana Fikri bermain di negeri jiran. Media Malaysia semuanya bola menggoda Egy Maulana Fikri untuk bermain di negeri jiran. Saat ini pemain berusia 22 tahun itu masih fokus dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Semuanya bola mengulas kemungkinan Egy Maulana Fikri berkarir di Liga Malaysia. Egy Maulana Fikri memang baru saja mengakhiri kontraknya dengan klub Slovakia FC Zion Zlatimor FC per Desember 2022 yang semestinya masih berlaku hingga akhir musim ini. Dalam 10 tahun terakhir, pemain asal Indonesia memang rutin berkiprah di Liga Malaysia, mulai dari Andik Firmansyah, Evan Dimas, hingga Sadil Ramdhani. Javier Roca kalem, tren kemenangan beruntun Arema FC terhenti. Pelatih Arema FC Javier Roca tetap tenang meski catatan 4 kemenangan beruntun timnya terhenti di tangan Madura United. Dia juga enggan mencari alasan terkait hasil minor tersebut. Ia mengaku tidak suka cari alasan ketika timnya kalah dalam pertandingan. Menghadapi Madura United pada laga pekan ke-16 BRI Liga 1 di Stadion Sultan Agung Bantul Selasa 20 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat, Arema FC dibuat tak berkutik. Tim yang dijuluki Singo Edan tersebut takluk 2 gol tanpa balas dari Laskar sampai kerap. Kekalahan itu membuat Arema FC masih berada di urutan ke-7 klasmen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 26. Mereka tertinggal 6 poin dari Madura United yang naik ke posisi teratas. PSSI hanya jual 25.000 tiket timnas Indonesia versus Kamboja. Izin dari kepolisian membuat PSSI tidak berani menjual tiket kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 terlalu banyak. Jumlah tanda masuk yang ditawarkan sangat terbatas. Polri memberikan toleransi dan izin pertandingan untuk melawan Kamboja dengan jumlah penonton 30.000 dan Thailand 50.000. Jumlah tiket yang diizinkan Polri itu sangat jauh dari kapasitas SUGBK yang dapat menampung hingga 77.193 supporter. Namun PSSI memilih untuk tidak memaksimalkan jumlah tiket yang dianjurkan kepolisian. Disinyalir karena berkaca dari tragedi Kanjuruhan, PSSI menjual tiket lebih sedikit dari nominal yang diputuskan. Menpora dan Erick Thohir temui Presiden FIFA di Qatar. Indonesia terus mempersiapkan diri menggelar Piala Dunia U20 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali dan ditemani Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar untuk membahas turnamen tersebut. Menurut Erick, Qatar dapat menjadi contoh penyelenggaraan Piala Dunia yang sukses. Satu di antara tolok ukur kesuksesan tersebut adalah kemampuan Qatar dalam menyajikan pesta olahraga yang meriah sekaligus memperkenalkan keindahan budaya Islami lewat sepak bola. Hebatnya lagi, hanya pada Piala Dunia 2022 Qatar inilah antusiasme penonton baik secara langsung maupun streaming luar biasa tinggi. Hingga partai final Piala Dunia tahun ini disaksikan lebih dari 2 miliar penonton, tertinggi dalam sejarah Piala Dunia. Nova Arianto gantikan Sintayong menangani timnas Indonesia U23. Nova Arianto bisa mendapatkan promosi jabatan untuk sementara. Dia diproyeksikan PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Nova Arianto yang berstatus sebagai asisten Sintayong akan menggantikan bosnya itu yang bakal super sibuk dengan timnas Indonesia U20 pada tahun depan. Sintayong akan melatih timnas U20 dalam Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Setelah itu Sintayong juga bakal memimpin timnas U20
dalam Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Liga 2 tak kunjung mulai, bek muda PSDS Deli Serdang ikut audisi Indonesia Idol. Pemain muda milik PSDS Deli Serdang, Nyoman Paul Aro menjadi pusat perhatian karena keputusannya yang mengikuti ajang Indonesian Idol. Diketahui pemain berusia 21 tahun itu mencoba dunia tarik suara lantaran Liga 2 2022-2023 sampai saat ini belum juga mulai pasca tragedi Kanjuruhan. Sekedar informasi, Nyoman Paul merupakan bek yang pernah menimba ilmu di klub Swedia Skövde AIK. Tak tanggung-tanggung, Paul merupakan alumnus akademi klub tersebut. Paul kemudian mencoba menjajal bakatnya di bidang lain, yakni bernyanyi. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian menunjukkan kebolehannya di depan dewan juri menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Wajah Mimpi.